Halo Bapak dan Ibu, presentasi bukan hanya soal membacakan catatan. Terlihat mudah, tapi sebenarnya cukup rumit juga. Bapak dan Ibu pasti pernah merasa menyampaikan presentasi yang kurang menarik dan membosankan. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana menyusun presentasi yang menarik agar dapat menarik perhatian audiens dari menit pertama presentasi. Ada 3 bagian utama dalam sebuah presentasi, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Mana yang paling penting? Tentu saja semuanya. Karena 3 bagian ini harus saling menguatkan dan bisa menjahit paparan kita menjadi satu kesatuan. Tujuannya supaya audiens menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Mari kita mulai dari pembukaan. Secara umum, pembukaan dalam presentasi memiliki 5 fungsi dasar, yaitu menarik perhatian, menyampaikan maksud dan tujuan, membangun kredibilitas pembicara, membangun koneksi dengan audiens, dan memberikan gambaran tentang isi presentasi. Nah, ada satu bentuk komunikasi yang biasanya menjadi andalan dalam presentasi, yaitu teknik bercerita atau storytelling. Tapi jangan salah, ini bukan hanya sekedar menyampaikan cerita. Storytelling bisa diawali dengan cerita personal atau kejadian-kejadian sederhana di sekitar kita yang juga berkaitan dengan audiens. Tujuannya supaya audiens merasa lebih terhubung dan lebih tertarik dengan hal yang disampaikan karena ada kedekatan emosional yang dibangun. Misalnya dalam pemaparan visi, misi, dan program sekolah. Waktu kecil, sebetulnya saya ini mau jadi supir truk saja dibanding jadi guru. Saya paling nggak suka berangkat sekolah. Tapi memang namanya juga takdir. Sampai usia sekarang, rupanya saya ditakdirkan untuk berangkat sekolah setiap hari. Kebayang nggak? Biasanya kan Bapak dan Ibu paling lama sekolah sampai usia 17 tahun. Atau kalau sampai kuliah paling sekitar 25 tahun. Lah, saya sampai tadi pagi masih berangkat sekolah loh. Tapi justru ini yang membuat saya merasa punya perspektif berbeda dengan yang lain. Karena saya jadi tahu apa sih yang dirasakan murid-murid saya ini. Terutama yang nggak suka sekolah seperti saya dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau isi presentasi. Dalam menyusun presentasi, sebaiknya gunakan pola atau format tertentu agar Bapak dan Ibu tetap fokus pada gagasan-gagasan utama yang akan disampaikan. Terdapat beberapa format penyusunan gagasan dalam presentasi, di antaranya format masalah, penyebab, solusi, dan format perbandingan atau kontradiksi. Dalam format masalah, penyebab, solusi, Bapak Ibu menjelaskan dulu masalahnya, menyampaikan penyebabnya, lalu menawarkan solusi. Ini adalah jenis presentasi persuasif karena ada solusi yang dihadirkan pembicara. Misalnya, kasus perundungan masih sering terjadi, membuat lingkungan sekolah jadi tempat yang menakutkan, tidak aman dan jelas tidak menyenangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, pengawasan kurang. Kedua, warga sekolah kurang paham atau kurang peka terhadap gejala-gejala yang ada, serta tidak tahu cara mengatasinya. Selain itu, tidak ada peraturan yang tegas bagi mereka yang melanggar. Jadi, kami akan menerapkan kebijakan anti perundungan, manajemen resiko di lingkungan sekolah, dan mengedukasi warga sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga dapat menggunakan format perbandingan atau kontradiksi
di mana Bapak Ibu menyampaikan gagasan dengan cara membandingkan dua hal atau variabel. Misalnya, pertama, menjelaskan metode pengajaran yang umum diterapkan di masa lalu. Lalu, paparkan metode pengajaran di masa kini. Kedua, pembicara membandingkan dan menguraikan poin-poin persamaan di antara keduanya. Ketiga, pembicara membandingkan dan menguraikan poin-poin perbedaan di antara keduanya. Bapak dan Ibu sebaiknya juga menerapkan rule of three dalam menjelaskan isi presentasi. Audiens biasanya lebih mudah menangkap informasi dari pembahasan yang diurai dalam 3 bagian. Seperti halnya pembagian presentasi menjadi pembuka, isi, penutup, atau format masalah penyebab solusi. Bapak dan Ibu juga dapat menerapkannya dalam pembahasan program sekolah, seperti menggunakan 3 contoh masalah, 3 program unggulan, atau membuat 3 istilah yang mudah dipahami. Terakhir, penutup. Penutup yang baik harus kuat dan mudah diingat. Kita ingin agar audiens pulang dengan kesan yang baik dan isi paparan kita terus terngiang. Bapak dan Ibu dapat mengawali penutup dengan meringkas poin-poin penting yang telah dijelaskan dalam bagian isi atau pembahasan. Setelah itu, sertai dengan ajakan beraksi atau appeal for action. Misalnya, membagikan kertas dan meminta audiens untuk menuliskan pesan cinta terkait program sekolah yang menarik, harapan untuk satuan pendidikan di masa depan, atau keinginan terlibat di program yang diinginkan. Terakhir, tawarkan solusi atau proposing a solution atas permasalahan yang telah disampaikan. Misalnya, memperkenalkan penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan dan proyek supaya kegiatan belajar jadi lebih menyenangkan. Menarik kan? Ada bermacam teknik untuk presentasi. Pilih teknik yang sesuai dengan gaya bicara Anda, relasi di lingkungan sekolah, dan tipe audiens yang dihadapi. Setelah banyak berlatih, pasti Bapak Ibu akan menemukan teknik presentasi yang paling pas, unik, dan khas untuk Anda. Jangan lupa ya, dapatkan perhatian audiens dari menit pertama.